Perkenalkan, nama saya Nika Rufti, NIM 04181011. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram segaris. Jadi, dengan menganggap bahwa sistem 3 fasa ini dalam keadaan seimbang, penyelesaian atau analisisnya dapat dikerjakan dengan menggunakan rangkaian satu fasa dengan saluran netral sebagai saluran kembali. Untuk merepresentasikan suatu sistemnya, atau suatu sistem tenaga listrik 3 fasanya ini cukup dengan menggunakan diagram satu fasa yang digambarkan dengan memakai simbol-simbol dan saluran netral diabaikan. Diagram tersebut disebut diagram segaris atau one line diagram. Diagram segaris biasanya dilengkapi dengan data diri masing-masing komponen sistem tenaga listrik. Ya, berikut ini simbol-simbol dan kegunaannya. Ada simbol seperti lingkaran ataupun garis-garisnya. Next. Ya, dalam diagram segaris, ini merupakan contoh gambarnya pada generator 1, yaitu 20.000 kV ampere, 6,6 kV dengan X sama dengan 0,655 ohm. Pada generator 2, 10.000 kV ampere, 6,6 kV, X sama dengan 1,31 ohm. Pada generator 3, 30.000 kV ampere, 3,81 kV, X sama dengan 0,1452 ohm. T1 dan T2 masing-masing terdiri dari 3 trafo satu fasa, yaitu 10.000 kV ampere, 3,81 min 38,1 kV dengan X sama dengan 14,52 ohm. Dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Transmisi X sama dengan 17,4 ohm. Beban A sama dengan 15.000 kW, 66 kV, power factor 0,9 watt. Beban B sama dengan 30.000 kW, 3,81 kV, power faktornya 0,9 watt. Oke, baik. Dan nama saya Muhammad Andika Tarangga Selatan, 181051. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Di slide ini tentang diagram impedansi dengan menggunakan rangkaian pengganti masing-masing komponen, dan dari data yang diketahui diperoleh rangkaian impedansi yang terlihat dalam slide berikut. Nah, rangkaian ini diperoleh dari slide sebelumnya, di slide 38. Bisa dikasih lihat di slide 38. Nah, rangkaian impedansi tadi dapat didapat dari rangkaian diagram segaris ini yang dirubah ke rangkaian impedansi tersebut. Oke, dilanjut lagi yang slide tadi. Nah, bila terjadi hubung singkat 3 fasa, sistem tetap seimbang pada bus di mana beban B terhubung akan hitung arus hubung singkat tersebut. Oke, lanjut. Nah, tadi ketika pada slide sebelumnya akan dihitung arus pada hubung singkat di bagian B, maka pada gambar ini sudah terlihat bahwa bagian B yang terdapat line hubung singkat ini dengan perhitungan dilakukan dengan menyatakan sebuah besaran tegangan arus dan impedansi terhadap salah satu sisi tegangan. Nah, diketahui yang slide sebelumnya dulu. Nah, tadi sudah diketahui kalau di nilai B terdapat KVA-B-nya itu sebesar 30.000 KVA dan KVB-nya sebesar 3,81 kV. Dan dari nilai tersebut bisa kita dapat nilai arus B-nya, yaitu dengan rumus KVA base per akar 3 dikali KV base.
yang akhirnya seperti 30.000 per akar 3 dikali 3,81 sehingga hasilnya 4,546,07 ampere. Dan untuk menghitung impedansinya dengan rumus kV base pangkat 2 dikali 1000 per kV A base, yaitu 3,81 pangkat 2 dikali 1000 per 30.000 menjadi 3,81 pangkat 2 per 30, sehingga hasil impedansinya menjadi 0,480 0,484 ohm. Oke, bisa di next. Nah, untuk menghitung arus HS tersebut, diagram impedansi dapat disederhanakan dengan semua besaran dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Digunakan juga superposisi. Kerjakan lagi soal di atas bila hubung singkat terjadi pada pertengahan saluran transmisi. Oke, digunakan superposisi dan apabila hubung singkat terjadi pada pertengahan saluran transmisi, berarti hubung singkat tersebut akan berada pada nilai J,14 dan J,17 di antara nilai kedua tersebut, maka didapatkan nilainya sebesar arusnya sebesar 262,43 ampere dan impedansinya sebesar 145,2 ohm. Nilai itu didapat juga dari nilai kVA-nya yang sebesar 30.000 kVA dan kVB-nya sebesar 66 kV. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Kurnia, NIM 0418159. Saya akan menjelaskan mengenai per unit normalisasi. Jadi per unit normalisasi ini merupakan suatu metode yang digunakan pada sistem tenaga listrik untuk memudahkan perhitungan transformer. Seperti dapat dilihat pada contoh di slide, itu ada 11 kV dan juga 10 kV tegangan basis. Jadi untuk mencari tegangan per unitnya atau VPU sama dengan V actual dibagi V basis sama dengan 11 kV dibagi 10 kV sama dengan 1,1 per unit. Per unit menandakan bahwa situasi transformer dalam kondisi normal dan juga tegangan level tegangannya itu dapat di-compare atau dibandingkan. Oke, next. Dan ini merupakan 4 besaran dalam sistem tenaga listrik, yaitu ada arus yang bersatuan ampere, ada tegangan dengan satuannya volt, ada daya yang satuannya volt ampere atau biasa dikenal dengan watt, dan juga ada impedansi yang biasa dikenal dengan satuannya ohm. Dengan menentukan besaran dasar atau besaran basis, maka besaran persatuan atau per unitnya dapat dihitung. Dengan catatan bahwa besaran-besaran tersebut adalah besaran satu fasa atau dalam kondisi netral. Oke, next. Dan ini merupakan beberapa rumus untuk mencari nilai dari per unitnya. Seperti yang sudah diberikan pada contoh, itu ada VPU dengan V actual dibagi V basis, dan juga untuk sama untuk semua satuan besaran dalam sistem tenaga listrik dari arus, daya, dan juga impedansinya adalah actual dibagi dengan basis. Oke, next. Oke, kenalkan saya Thomas Putra Salim, NIM 0418177. Selanjutnya adalah perhitungan untuk nilai basis. Jadi secara teori ada daya, tegangan, arus, dan impedansi. Secara praktisnya ada sistem megawatt ampere atau megawatt basis tambah satu tegangan basis. Kemudian ada daya basis dibagi tegangan basis sama dengan I basis. Selanjutnya tegangan basis kuadrat dibagi daya basis sama dengan impedansi basis. Kemudian ada banyak lilitan sama dengan tegangan basis lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah untuk data satu fasa. Jadi untuk rumusnya untuk IB atau I basis itu kilovolt ampere basis 1 volt dibagi kilovolt. Jadi itu IB
sama dengan S per V. Nah, untuk impedansi basisnya itu ada V kuadrat dikali 1000 dibagi S sama dengan V kuadrat dibagi megavolt ampere. Jadi untuk dalam perhitungan transformer ini kita mengasumsikan bahwa daya semu itu sebagai kilovolt ampere atau megavolt ampere. Kemudian tegangannya itu kita asumsikan sebagai kilovolt. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk data untuk 3 fasa. Jadi kurang lebih rumusnya sama dengan untuk 1 fasa, hanya saja ditambahkan akar 3 untuk I basisnya. Jadi kilovolt ampere untuk kilovolt ampere basis 3 fasa dibagi akar 3 kilovolt basis. Dan untuk impedansinya rumusnya sama seperti 1 fasa. Untuk angka 1000 kali 1000 itu digunakan jika satuan dayanya itu kilovolt ampere. Nah, ketika satuannya megavolt ampere maka kali 1000 itu tidak diperlukan. Oke, next. Baik, nama saya Fikri Nurul Nurdin, NIM 04181041. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram segaris, yang dimana di sini tertera 3 generator, yang dimana generator pertama memiliki daya sebesar 20.000 kV ampere dengan tegangan sebesar 6,6 kV dan reaktansi sebesar 0,655 ohm. Dan untuk generator yang kedua, di sini memiliki daya sebesar 10.000 kV ampere dengan tegangan 6,6 kV dan reaktansi sebesar 1,31 ohm. Dan untuk generator yang ketiga, yaitu memiliki daya sebesar 30.000 kV ampere dengan tegangan 3,81 kV dan reaktansi sebesar 0,1452 ohm. Di mana T1 dan T2 masing-masing terdiri dari 3 trafo 1 fasa yang memiliki daya sebesar 10.000 kV ampere dengan tegangan 3,81 kV dan reaktansi sebesar 14,52 ohm dengan dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Dan untuk transmisinya reaktansi sebesar 17,4 ohm. Pada beban A memiliki 15.000 kW dan tegangan sebesar 6,6 kV dan power factor sebesar 0,9 lag. Dan untuk beban B memiliki arus sebesar 30.000 kW dan tegangan sebesar 3,81 kV dan power factor sebesar 0,9 lag. Lanjut. Di sini ada tabel perhitungan untuk mencari nilai arus dan nilai impedansi, di mana pada generator 1 yaitu daya sebesar 30.000 kV ampere dan tegangan 6,6 kV. Dengan menggunakan rumus perhitungan yaitu 30.000 dibagi akar 3 dikali 6,6, yaitu didapatkan arus sebesar 2624,32 ampere dan impedansi yaitu 6,6 kuadrat per 30 yang hasilnya 1,452 ohm. Dan untuk generator yang kedua dengan menggunakan rumus yang sama didapat arus sebesar 262,43 ampere dan impedansi sebesar 145,2 ohm. Dan untuk generator yang ketiga arusnya yaitu 4.546,07 ampere dan impedansi sebesar 0,484 ohm. Next. Di sini bila terjadi hubung singkat 3 fasa, sistem tetap seimbang pada bus di mana beban B terhubung akan dihitung arus hubung singkat tersebut. Untuk mencari nilai arus, tegangan, dan impedansi, itu dilakukan setelah semua satuannya dirubah ke dalam bentuk PU atau per unit. Lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan diri,
Saya Wahyu Harata Putra, NIM 041879. Saya sini akan menjelaskan materi di slide 51. Di slide 51 ini sama seperti slide sebelumnya, dimana yang berbeda tuh hanya terdapat pada MVA-BS, karena si MVA-BS itu terbesar 50 MVA, KV base-nya 10 KV di gen 1 dan gen 2. Terdapat hubung singkat pada pertengahan transmisi. Jadi penyelesaian dari soalnya itu sama seperti bab 50, slide 50. Lanjut, ada per unit model trafo per unit nilai dari Z12 dan Z21 itu sama. Simpelnya per unit itu model dari sebuah Z ekuivalen. Trafo satu fasa. Ini ada contoh soal. Trafo satu fasa dengan rating 110 per 440 V, 2,5 kVA. Rektansi bocor diukur dari sisi tegangan rendah 0,06 ohm. Di sini ditanya harga reaktansi bocor dalam bentuk per unit. Next. Sini ada bentuk gambar dari trafo, inputnya sebesar 110 volt dan outputnya 440 volt. Di sini A itu ada perbandingan input dan output. X12 ini sesuai soal yang tertera. Jadi untuk mencari impedansi ZB1 yaitu tegangan input dikali 1000 dibagi S 2,5 kV ampere, maka ZB1 nya itu 4,84 ohm. Dan ditanyakan tadi reaktansi bocor itu X12 0,06 dibagi 4,84, hasilnya adalah 0,012 PU. Lanjut, reaktansi bocor tersebut terhadap sisi tegangan tinggi, di mana X21 sama dengan X12 dibagikan A pangkat 2 sama dengan 0,06 dikalikan dengan 440 dibagikan 110 di akar pangkat 2 kan sama dengan 0,96 ohm. Impedansi basis sisi tegangan tinggi Z basis 2-nya sama dengan 0,440 pangkat 2 0,440 pangkat 2 dikalikan 1000 dibagikan dengan 2,5 sama dengan 77,5 ohm. Reaktansi bocor terhadap sisi tegangan tingginya, jadi X21 sama dengan 0,96 dibagikan 77,5 sama dengan 0,0212 per unit. Jadi dapat disimpulkan X12 sama dengan X21 per unit. Terus impedansi per unit trafo 3 belitan. Dari tes hubung singkat dapat diperoleh 3 impedansi sebagai berikut. Z12, impedansi bocor diukur pada primer dengan sekunder short dan riser di open. Z13, impedansi bocor diukur pada primer dengan riser short dan sekunder yang di open. Z23, impedansi bocor diukur pada sekunder dengan riser yang di short dan primer di open. Rangkaian pengganti trafo 3 belitannya sebagai berikut. Lanjut. Ini ada rumusnya untuk mencari nilai dari Z12 itu sama dengan Z1 ditambahkan Z2, Z13 sama dengan Z1 ditambah Z3, dan Z23 sama dengan Z2 ditambah Z3. Di mana Z1 sendiri itu memiliki rumus tengah dikalikan Z1 ditambahkan Z12 ditambahkan Z13 dikurangkan Z
dilakukan dengan cara MVA base dibagi dengan akar 3 dikali dengan kV base-nya, sehingga didapatkan 8660,254 ampere. Kenapa ini besar? Karena MVA base-nya diubah menjadi kilo kVA base. Kemudian untuk Z base-nya didapatkan dengan cara MVA base-nya dibagi kV base-nya dipangkatkan 2 terus dibagi dengan MVA base-nya, sehingga didapatkan 1,33 ohm. Dengan cara yang sama pada transformer 1, I-base-nya didapatkan 753,066 ampere dengan ZB sebesar 176,33 ohm. Kemudian pada trafo 2, I-base-nya didapatkan 12.551,093 ampere, untuk Z-base-nya sendiri 0,635 ohm. Terus selanjutnya reaktansi dari trafo yang sudah diubah ke proper base. Untuk trafo T1 didapatkan nilai X-nya atau reaktansinya dari 0,1 dikali 300 per 350, sehingga didapatkan 0,0857 PU. Untuk transformer 2 didapatkan dari X sama dengan 0,1 dikali 13,2 per 13,8 pangkat 2, sehingga didapatkan 0,0915 PU. Untuk basis impedansi dari jalur transmisi didapatkan dari 230 pangkat 2 per 300, sehingga didapatkan 176,3 ohm. Untuk reaktansi jalurnya didapatkan dengan cara 0,5 dikali 64 per 176,3, sehingga didapatkan hasil 0,1815 PU. Selanjutnya, saya Koran Sesari, NIM 04181022 akan melanjutkan untuk mencari reaktansi baru dari motor 1 dengan mengubah base dari persatuan unit, di mana rumusnya adalah reaktansi base lama dikali dengan tegangan base baru per base lama dikuadratkan dikali dengan daya base lama per base baru dikali base baru per daya base baru per base lama, sehingga didapatkan reaktansi M1 yang baru sebesar 0,2745 per unit. Dengan cara yang sama didapatkan reaktansi motor M2 yang baru sebesar 0,549 per unit. Dari diagram garis slide 58 didapatkan diagram reaktansi sebagai berikut, di mana di situ adalah generator dihubungkan dengan reaktansi generator sebesar J 0,2 masuk ke dalam trafo 1 yang memiliki reaktansi J 0,085, kemudian masuk ke dalam saluran transmisi yang memiliki reaktansi J 0,18 dan masuk lagi ke dalam trafo 2 yang memiliki reaktansi J 0,09, kemudian akan masuk ke dalam motor 1 dan motor 2, di mana motor 1 memiliki reaktansi J 0,27 dan motor 2 memiliki J 0,55. Next. Jika pada motor 1 dan motor 2 memiliki input 120 dan 60 MW dengan tegangan 13,2 kV dan keduanya beroperasi dengan power factor 0,8 lag, sehingga ditanyakan tegangan yang terjadi pada generator. Pertama kita cari dayanya per unit dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan daya baru per daya lama, yaitu sebesar daya barunya adalah 120 ditambah 60, yaitu 180 dibagi daya base-nya atau daya base lamanya sebesar 300, sehingga didapatkan daya per unitnya 0,6 per unit. Atau juga bisa kita cari dengan persamaan V dan I pada motor per unit, di mana mutlak V dikali mutlak I dikoskan menjadi 0,6 per unit. Next. Kemudian kita mencari tegangan yang masuk ke motor, di mana tegangan yang masuk ke motor adalah tegangan yang diperlukan oleh motor, yaitu 13,2 volt dibagi tegangan yang terjadi pada base, yaitu sebesar 13,8, sehingga didapatkan tegangan pada perbandingan tegangan pada motornya yaitu adalah 0,9565 per 0 derajat per unit. Dan kita juga mencarinya dengan mencari arusnya, yaitu dengan
Z atau nilai impedansi yang terdapat pada motor dibagi dengan nilai tegangan yang didapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan nilainya adalah 0,26273 per 0 derajat per unit. Dan untuk mencari nilai yang terjadi terhadap laggingnya, maka nilai I tersebut dikalikan dengan 0,8 sehingga didapatkan hasil I laggingnya itu adalah 0,78 per minus 36,86 derajat per unit. Sedangkan yang terjadi pada generator yaitu V-nya sama dengan E ditambah I dikali R, atau dimana nilainya V-nya itu adalah dimasukin V yang terjadi pada motor yaitu 0,9565 ditambah I yang terjadi pada motor yaitu 0,6273 dikalikan dengan arus yang terjadi pada jalur transmisi trafo 1 dan trafo 2, sehingga didapatkan nilai V atau tegangan yang terjadi pada generator yaitu adalah 0,9826 per 13,20 derajat per unit. Sehingga kita dapat tentukan keluaran generator terminalnya adalah hasil dari sebelumnya 0,9826 dikali dengan outputan dari generator yaitu 20 sebesar 19,65 kV. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Dionysius Yalisantiko, NIM 04181029. Saya akan menjelaskan contoh 2. Peringkat 3 fase dari transformator 3 belitan adalah diketahui primary terhubung ke Y 66 kV dan 15 MV ampere. Untuk sekunder terhubung ke Y 13,2 kV 10 MV ampere. Dan untuk tersier terhubung ke delta 2,3 volt dan 5 MV ampere. Mengabaikan resistansi, impedansi kebocoran adalah ZPS sama dengan 7% pada basis 15 MV ampere 66 kV. Untuk ZPT sama dengan 9% pada basis 15 MV ampere 66 kV. Dan untuk ZST sama dengan 8% pada basis 10 MV ampere dan 13,2 kV. Temukan impedansi per unit dari model sirkuit terhubung bintang untuk basis 15 MV ampere 66 kV di sirkuit primer. Next. Dengan basis 15 MV ampere 66 kV di sirkuit primer, basis yang tepat untuk impedansi per unit dari rangkaian ekivalen adalah 15 MV ampere 66 kV untuk besaran rangkaian primer, 15 MV ampere 13,2 kV untuk besaran rangkaian sekunder, dan 15 MV ampere 2,3 kV untuk besaran rangkaian tersier. ZPS dan ZPT diukur di sirkuit primer dan oleh karena itu sudah diekspresikan pada basis yang tepat untuk sirkuit ekivalen. Tidak ada perubahan basis tegangan yang diperlukan untuk ZST. Perubahan yang diperlukan dalam kilovolt ampere dasar untuk ZST dilakukan sebagai berikut. Next. Untuk ZST sama dengan 8% dikali daya base yaitu 15 MV ampere dibagi dengan daya yang masuk ke impedansi yaitu 10 MV ampere sama dengan 12%. Dalam per unit di basis yang ditentukan untuk ZP yaitu sama dengan setengah impedansi bocor diukur pada primer dengan sekunder short dan tersier open dan hasilnya J0,02 per unit. Untuk ZS sama dengan setengah impedansi bocor diukur pada primer dengan tersier short dan sekunder open dan hasilnya J0,05 per unit. Untuk ZT sama dengan setengah impedansi bocor diukur pada sekunder dengan tersier short dan primer open dan hasilnya J0,07 per unit. Next. Selanjutnya, nama saya Yosias, nomor 41881. Selanjutnya saya ingin menjelaskan contoh untuk melanjutkan penjelasan contoh kedua, di mana sumber tegangan konstan
atau biasa dikenal 5 MW dengan tegangan 2,3 kV dan beban motor sinkron sebesar 7,5 MV ampere dengan tegangan 13,2 kV yang memiliki reaktansi substansien X sebesar 20%. Sumber terhubung ke primer dari trafo 3 bitan. Motor dan beban resistif dihubungkan ke transformator sekunder dan tersier. Mungkin bisa dilanjutkan. Dilihat dari gambar yang sudah tertera bahwa nilai J0,02 dan nilai J0,05 serta nilai J0,07 itu didapatkan pada perhitungan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk J0,40 dan 3,0 akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Sumber tegangan konstan dapat diwakili oleh generator yang tidak memiliki impedansi internal. Hambatan beban adalah 1,0 per unit pada basis 5 MV ampere dengan tegangan 2,3 kV di tersier. Maka dapat dinyatakan pada basis 15 MV ampere dengan tegangan 2,3 kV resistansi bebannya adalah R sedangkan 1,0 dikali 15 per 5 sama dengan 3,0 per unit. Reaktansi motor berubah menjadi basis baru sebesar 15 MV ampere yang menghasilkan 13,2 kV. Maka perhitungannya X sama dengan 0,20 dikali 15 per 7,5 dan didapatkan hasil 0,40 per unit. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.